Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi dengan NIM D1C221017. Saya berasal dari program studi Teknik Pertanian angkatan 2021 kelas L001. Di sini saya akan mencoba memaparkan teori tentang asam dan basa. Nah, menurut Harnius, asam adalah sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+ bila dilarutkan dalam air, atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion H+ dalam air. Asam umumnya merupakan senyawa kovalen, misalnya gas hidrogen klorida yang merupakan senyawa kovalen. Tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, menurut Arrhenius ini, jika zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+ dan ion hidronium H+ bila dilarutkan dalam air, maka zat itu akan membesar konsentrasi ion H+ dalam air. Nah, sebenarnya di dalam larutan ion H+ terikat ke suatu molekul air H2O dan terbentuk sebagai ion oksonium H3O+. Oleh karena itu, penguraian asam dalam air ditulis sebagai berikut. Nah, jika ionnya H3+ terikat ke suatu molekul air H2O, maka bisa dituliskan sebagai berikut. Ha dalam kurung Aki ditambah H2O sama dengan H3O+ ditambah amin. Tetapi untuk menyederhanakannya, penulisan dapat ditulis berikut. Nah, untuk menyederhanakan Ha ini ditambah H2O sama dengan H3O+ ditambah amin. Nah, jadi kita sederhanakan menjadi Ha sama dengan H+ ditambah amin. Nah, asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Contoh asam yaitu seperti baterai mobil, pupuk, asam laknat, asam sitrat, jeruk. Nah, asam terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Dalam penulisan reaksi, asam kuat ditulis dengan satu anak panah. Hal ini menunjukkan bahwa asam kuat terionisasi sempurna sehingga terjadi dari kiri dan ke kanan. Nah, asam itu terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Dalam ionisasi, asam kuat ditulis dengan satu anak panah. Nah, jika dalam penulisan reaksi itu asam kuat dapat ditulis dengan satu anak panah. Contohnya ionisasi asam kuat, asam klorida HCl Ag ditambah H2O sama dengan H3O+ Ag ditambah Cl-. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat dituliskan sebagai berikut. HCl Ag plus H2O sama dengan H plus Ag ditambah Cl-. Asam nitrat HNO3 Ag ditambah H2O sama dengan H3O+ Ag ditambah NO3. Asam sulfat H2SO4 Ag 2H+ Ag ditambah SO4-2 pangkat -2. Nah, tidak semua senyawa yang mengandung hidrogen adalah asam. Misalnya alkohol atau etanol punya rumus kimia C2H5OH. Nah, tidak semua senyawa itu bisa dikatakan mengandung hidrogen asam. Misalnya yaitu contohnya itu tadi alkohol atau etanol mempunyai rumus kimia. Walaupun ada unsur H-nya, alkohol bukan asam. Begitu juga tidak semua hidrogen pada rumus kimia suatu asam dapat dilepaskan sebagai ion H+ dalam larutan. Ionisasi asam lemah, asam klorida, asam sianida, asam oksalat. Basa menurut Harnius. Nah, jikalau basa menurut Harnius adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion H+. Umumnya basa terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksida OH- di dalamnya amonia NH3. Meskipun merupakan suatu senyawa kovalen, tetapi di dalam air termasuk senyawa basa. Sebab setelah dilarutkan di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Nah, basa menurut Harnius ini bila senyawanya dalam air lautan dapat menghasilkan ion OH- terbentuk dari senyawa ion yang mengandung gugus hidroksid OH- di dalamnya. Penguraian basa dalam air ditulis sebagai berikut. BOH
sama dengan B plus Aki ditambah OH min. Basa atau ion hidroksida. Contoh penguraiannya, basa dalam air ditulis sebagai berikut. NaOH dengan Na plus ditambah OH min. Yang kedua itu ada CoAH K plus ditambah OH min. Al OH Al3 plus ditambah 3 OH min. NH3 ditambah N2H2HO NH4 plus ditambah OH min. Tidak semua senyawa yang di dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksida termasuk golongan basa, misalnya etil alkohol CH3OH gugus hidroksil pada metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilupakan sebagai ion. Nah, tidak semua senyawa yang di dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksil termasuk golongan basa. Misalnya itu adalah etil atau alkohol sama dengan CH3 atau OH. Nah, basa yang dalam larutan banyak menghasilkan OH min disebut basa kuat, sedangkan basa yang sedikit menghasilkan OH min disebut basa lemah. Nah, jika basa itu menghasilkan OH minnya banyak itu disebut basa kuat. Nah, sebaliknya jika OH-nya menghasilkan ion OH minnya sedikit itu disebut basa lemah. Kekurangan teori asam basa Arrhenius antara lain adalah hanya dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi dalam air. Nah, kekurangan teori asam basa menurut Arrhenius adalah yaitu tidak dapat diterapkan pada reaksi yang terjadi dalam air banyak. Tidak dapat membentuk asam, padahal juga mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi plus 1. Tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH min seperti Na2CO3 juga membentuk larutan bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Nah, ini menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia atau molekul atau ion yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton donor. Basa adalah suatu spesies kimia molekul atau ion yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Nah, asam menurut Bronsted-Lowry ini disebut dengan proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai donor. Misalnya kita mendonorkan gitu. Nah, basa menurut Bronsted-Lowry yaitu dapat menerima suatu proton dari spesies kimia. Dengan kata lain, akseptor. Suatu zat baik yang bermuatan positif, negatif, ataupun netral, termasuk asam Bronsted-Lowry, asalkan mempunyai minimal satu atom H, misalnya HCl, H2SO4, HSO4 pangkat min, H3O+, NH4+. Nah, berdasarkan teori ini didefinisikan bahwa asam adalah sebagai pendonor satu ion H+ pada basa. Basa adalah sebagai penerima satu ion H+ dari asam. Dengan kata lain, asam disebut juga sumber proton dan basa disebut juga penerima proton. Asam dapat berupa molekul netral, ion positif atau ion negatif, yang dapat memberikan suatu ion H+ pada pasangan reaksi basa seperti berikut. Nah, menurut teori didefinisikan bahwa asam itu sebagai pendonor, ibarat dari 1 ke H+ pada basa. Nah, kalau basa itu menurut teori yang didefinisikan yaitu sebagai penerima, satu ion ataupun H+. Dengan kata lain, contohnya sebagai berikut. HClA, H2O, plus sama dengan ClAA ditambah H3O. Pasangan asam konjungsi, pasangan asam basa konjungsi. Nah, HCl bersifat asam dan Cl- bersifat basa. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa dikenal dengan istilah asam basa konjugasi. Nah, ini adalah disebut dengan konjugasi. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa dikenal dengan istilah asam dan basa konjugasi.
Cl merupakan basa konjugasi HCl, sebaliknya merupakan asam konjugasi Cl-min. Oh, itulah. Yang selanjutnya itu air terurai, membentuk ion-ion dengan memindahkan satu ion H+ dari satu molekul yang berlaku sebagai asam pada molekul lain yang berlaku sebagai basa. H2O ditambah H2O sama dengan H3O+ ditambah OH-. Asam bereaksi dengan air melalui pemberi satu ion H+ pada molekul air membentuk ion H3O+. Nah, basa bereaksi dengan air melalui penerimaan satu ion H+ dari molekul air membentuk ion OH-. Molekul air dapat berlaku sebagai zat antara dalam reaksi asam basa melalui penangkapan ion H+ dari asam dan kemudian pelepasan ion H+ pada basa. Misalnya HCl ditambah H2O sama dengan H3O+ ditambah Cl-min. Kedua itu NH3 ditambah H2O+ sama dengan NH4+ ditambah H2O. Pasangan asam basa konjugat. Konjugat berasal dari bahasa Latin yang berarti pasangan. Setiap kali asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+ sekaligus membentuk basa konjugat, yaitu pasangan yang berasal dari asam bromid. Sebagai contoh, jika suatu asam Ha mendonorkan satu ion H+ pada air, salah satu produk reaksinya adalah ion amin. Jadi amin adalah basa konjugat dari H+, dari AH. Nah, konjugat itu berarti pasangan. Asam berlaku sebagai pendonor satu ion H+. Nah, jika tadi suatu Ha mendonorkan satu ion H+ pada air, maka reaksinya adalah ion amin. Jadi, amin adalah pasangan konjugat Ha. Seperti asam, ini contohnya Ha sama dengan amin H2O sama dengan H3O+. Sebaliknya, setiap kali basa menerima satu ion H+, sekaligus membentuk asam konjugat Ha, yaitu asam pasangan yang berasal dari basa bromid. Kekuatan relatif pasangan asam basa konjugat makin kuat, keasaman makin lemah basa konjugatnya. Nah, yaitu makin kuat keasamannya, makin lemah basa konjugatnya. Dan sebaliknya, asam kuat memiliki basa konjugat lemah, asam lemah memiliki basa konjugat kuat, basa kuat memiliki asam konjugat lemah, basa lemah memiliki asam konjugat kuat. Sebagai contoh asam kuat basa lemah HClO4, H2SO4, Hal, HBr, HCl, HNO3, H3O+, HSO4-, H2SO3, H2SO3, H3PO4, HNO2, HF, CH3, COOH. Asam lemah Cl4, HSO4, Imin Br, Cl-min, NO3, H2O, SO4, pangkat min 2 min, HSO, 3 pangkat min, H2, PO4, pangkat min, Na2, pangkat min. Keunggulan definisi asam basa menurut Bronsted. Berikut itu adalah keunggulan asam basa menurut teori Bronsted. Yang pertama, memperluas daftar asam-asam yang mencakup ion-ion positif dan ion-ion negatif dan molekul-molekul netral. Dan yang kedua, memperluas daftar basa-basa yang mencakup molekul atau ion-ion yang paling sedikit mengandung pasangan elektron valensi bebas. Dan yang ketiga, memperluas peranan air dalam reaksi asam basa. Air menerima satu H+ dari asam membentuk ion H3O+. Dan yang keempat, dapat diperluas untuk pelarut-pelarut selain air dan reaksi yang terjadi dalam fasa gas atau padat. Dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugatnya. Dapat menjelaskan perbedaan kekuatan relatif pasangan asam atau pasangan basa. Dapat menjelaskan mengapa suatu spesies bersifat kompoter, yaitu dapat berlaku sebagai asam maupun basa. Nah, inilah kelemahan utama teori Bronsted-Lowry, yaitu bahwa untuk pelarut yang tidak mengandung proton tidak dapat digunakan selain itu.
Sifat suatu zat tidak pasti sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Nah, kelemahan itu yaitu adalah pelarutnya jika tidak mengandung proton maka tidak dapat digunakan. Dan juga sifat zatnya tidak pasti. Nah, jika tidak ada reaksinya maka pasangan reaksinya tidak sangat bergantung pada pasangan reaksinya. Meskipun definisi asam basa Bronsted-Lowry lebih luas dari Arrhenius, fakta menunjukkan bahwa ada beberapa senyawa yang tidak mempunyai atom H+ seperti Bm3, MeCl3, AlCl3 menunjukkan sifat asam dalam reaksinya. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan teori Bronsted-Lowry, sehingga diperlukan definisi asam basa yang lebih luas lagi. Nah, teori asam basa menurut Lewis. Pada tahun 1932, ahli kimia G.N. Lewis mengajukan konsep baru mengenai asam basa, sehingga dikenal asam Lewis dan basa Lewis. Nah, menurut konsep tersebut, yang dimaksud dengan asam Lewis adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain. Nah, menurut konsep tersebut, menurut konsep dari teori Lewis, suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron itu disebut senyawa lain, atau biasa kita kenal dengan akseptor, yaitu pasangan elektron. Dan basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain, atau donor pasangan elektron. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen. Koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan atau pasangan elektron bebas atau PEB. Seperti H+ ditambah O dikurang H atau HOH. Atom atau spesies yang menerima pasangan elektron. Pada pembentukan ikatan kovalen, koordinasi akan bertindak sebagai basa, sedangkan atom, molekul, atau spesies yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Nah, kalau atom, molekul, atau spesies yang menerima pasangan itu disebut dengan asam ataupun elektron. Dengan konsep ini dapat dijelaskan terjadi reaksi asam basa yang terjadi pada ion logam dengan suatu molekul atau ion, seperti Ca2+, O-. Beberapa contoh asam basa Lewis. Asam Lewis, basa Lewis, F, B bercabang F, sama dengan M ditambah N, O ditambah B. Kelebihan dan kekurangan dari teori menurut Lewis. Keunggulan teori asam basa Lewis adalah menggambarkan asam basa yang tidak dapat digambarkan oleh Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Teori asam basa Lewis memperluas pengertian asam basa. Menurut Lewis, asam basa bukan hanya pelepasan ion H+ atau OH- atau transfer proton ion AH, melainkan senyawa yang reaksinya melibatkan pasangan elektron. Adapun kelemahannya, teori asam basa Lewis agar sukar menggambarkan reaksi asam basa seperti reaksi antara ion Fe3+ dan ion Cn- karena keduanya tidak melibatkan ion H+ atau ion OH-. Selain itu, teori ini juga agak sukar menentukan kekuatan asam ataupun basa dari reaksinya. Inilah perbandingan ataupun perkembangan teori asam basa menurut 3 ahli teori. Yang pertama itu ada Arrhenius, kedua ada Bronsted-Lowry, dan ketiga ada Lewis. Menurut Arrhenius, asam menghasilkan ion H+ dalam air. Basanya menghasilkan ion OH- dalam air. Nah, menurut teori Bronsted-Lowry, asam merupakan donor proton memberikan proton. Basa merupakan akseptor proton ataupun disini kita kenal menerima proton. Nah, menurut Lewis, asam merupakan akseptor elektron ataupun menerima pasangan elektron. Basa merupakan donor elektron ataupun yang memberikan pasangan elektron. Penetralan reaksi. Menurut Arrhenius, pembentukan air AH+ ditambah OH- H2O.
Dan menurut Bronsted-Lowry, HA ditambah B, BH plus ditambah amin, AS ditambah BS, AS ditambah BS. Selanjutnya yaitu menurut Lois pembentukan ikatan kovalent koordinat. Reaksi asam basa. Asam atau basa lemah dan kuat. Kekuatan asam atau basa ditentukan oleh kemampuan senyawa tersebut untuk menghasilkan ion H+ atau untuk asam atau OH- untuk basa. Semakin banyak ion H+ dan OH- yang dihasilkan, maka kekuatan asam basa atau basanya semakin kuat. Nah, jika H+ atau OH- yang dihasilkan itu banyak, maka kekuatan asam ataupun basanya akan semakin kuat. A. pH. pH atau power of hydrogen digunakan untuk mengukur keasaman suatu zat kimia yang ditemukan oleh Soren Peter Lotry Solution. Nilai power of hydrogen terbentang dari 0 hingga 14. Namun ada power of hydrogen yang berada di bawah 0 dan lebih tinggi dari 14 yang disebut pH ekstrim. Nah, jika tingginya dari 14 maka itu pH disebut pH ekstrim yang nilainya di bawah 0. Berikut rumus pH. Power of hydrogen sama dengan min log dalam kurung H+. Rentang power of hydrogen terbagi atas 3, yaitu pH kecil dari 7 sama dengan termasuk pH asam atau asam kuat dan lemah. pH sama dengan 7 sama dengan termasuk pH netral atau garam bersifat kuat dan dari asam kuat dan basa kuat. pH besar dari 7 sama dengan termasuk pH basa atau basa kuat dan lemah. pOH. pOH digunakan untuk mengukur kebasaan suatu zat yang bersifat basa. Nah, pOH ini digunakan untuk mengukur tingkat kebasaan suatu zat yang bersifat basa. Dalam perhitungan asam basa, pOH jarang sekali atau bahkan sangat jarang digunakan untuk kebasaan zatnya. Maka dari itu, kebasaan suatu zat kimia yang bersifat basa, pOH harus diubah ke pH. pOH sama dengan min log dalam kurung OH- atau pH sama dengan pKW dikurang pOH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Contohnya skala pH beberapa larutan. Asam kuat dan basa kuat terdioisasi sempurna. pH sama dengan min log dalam kurung H+. Contohnya berapa pH larutan NaOH 0,0026 m dalam kurung 25 derajat Celcius. Jawab pOH sama dengan min log dalam kurung 2,6 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min 3 min log 2,6 sama dengan 2,59. pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 dikurang 2,59 sama dengan 11,41. Di bagian C ada KW. KW adalah tatapan kesetimbangan air, yaitu besar konsentrasinya sebesar 10 pangkat 14. Tanda ini adalah yaitu sama dengan tanda pangkat, atau jika dalam PKW sebesar 14. Konsep KW didapatkan dari daya hantar listrik pelarut air yang begitu besar, karena sebagian kecil terionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Berdasarkan reaksi berikut, H2O sama dengan H+ Aki sama dengan OH Aki. Nah, tatapan keseimbangan KC ionisasi air pada reaksi di atas sama dengan tatapan keseimbangan air KW seperti di bawah. KC sama dengan KW sama dengan H+ kali OH-. KW sama dengan H+ OH-. Pada air murni, H+ sama dengan OH- sehingga KW sama dengan H+ dikali OH-. KW sama dengan H+ pangkat 2 atau KW sama dengan OH- pangkat 2.
Contohnya, berapa konsentrasi ion OH- dalam suatu urutan yang mengandung konsentrasi ion H+ 0,05 m. Kw sama dengan H+ sama dengan OH- sama dengan Kw dibagi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 13 m. Pada suhu tertentu, harga Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13. Maka tentukanlah A. konsentrasi ion H+ dalam air murni, B. konsentrasi ion OH- jika konsentrasi H+ 0,02 m. Maka jawabannya A sama dengan Kw sama dengan H+ pangkat 2, H+ sama dengan akar Kw sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 13 sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0,316 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 3,16 kali 10 pangkat min 7. Konsentrasi ion OH- jika konsentrasi H+ 0,002 m sama dengan Kw sama dengan H+ dikali OH- sama dengan Kw dibagi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 12 m. Konsep dari Kw ini mengacu pada pergeseran keseimbangan kimia, yaitu apabila ditambahkan suatu zat asam, ambil saja ion H+, maka konsentrasi asam tersebut akan bertambah, namun nilai Kw tetap 10 pangkat min 14. Karena berdasarkan reaksi di atas, keseimbangan akan bergeser ke kiri yang menyebabkan pengurangan OH-, atau dengan kata lain H+ bertambah dan OH- berkurang alias saling menyimbangi nilai Kw. Begitu juga dengan penambahan zat basa. Ambil saja ion OH-, maka konsentrasi basa tersebut bertambah. Nilai Kw-nya tetap karena keseimbangan bergeser ke kiri juga menyebabkan pengurangan H+. D yaitu ada Ka dan Kb. Ka adalah tatapan ionisasi asam yang berfungsi dalam menghitung H+ dalam pH asam lemah. Kb adalah tatapan ionisasi basa yang berfungsi dalam menghitung OH- dalam pH basa lemah. Nah, Ka ini itu alat untuk menghitung H+ dalam pH asam lemah. Jika Kb ini menghitung OH- dalam pH basa lemah. Soal yang E ada derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah kemampuan suatu senyawa kimia untuk mengalami ionisasi berdasarkan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat yang dilarutkan. Dalam kelompok asam basa, derajat ionisasi untuk asam kuat dan basa kuat mengalami ionisasi sempurna, atau A sama dengan 1 dan tidak mengalami reaksi keseimbangan. Nah, untuk tanda reaksi keseimbangan yaitu ada tanda panah yang saling berlawanan, berlawan arah. Semakin besar Ka, maka semakin kuat asam tersebut. Nah, jika Ka-nya semakin besar, maka asamnya semakin kuat. Asam lemah dan basa lemah terionisasi sebagai 0 kecil dari A kecil dari 1 dan mengalami reaksi keseimbangan. Tanda keseimbangan yaitu tanda panah yang saling berlawanan. Semakin besar Kb, maka semakin kuat basa tersebut. Nah, jika Kb-nya semakin besar, maka basanya semakin kuat. Derajat ionisasi A sama dengan mol zat terionisasi atau yang bereaksi, atau dibagi mol zat mula-mula. F. Hubungan derajat ionisasi dengan Ka dan Kb. Nah, ini adalah hubungan antara Ka dan Kb. Memiliki hubungan dengan tatapan keseimbangan asam basa yang bertujuan ataupun yang berguna untuk mencari nilai pH suatu zat kimia. Di bawah ini adalah hubungan ketiganya. Derajat ionisasi A sama dengan akar Ka dibagi masam sama dengan Kb dibagi basa. Nah, H+ sama dengan A dikali M atau asam. OH- dikali A kali M basa. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya tentang asam dan basa. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.